Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, ketua kelas ada? Pimpin Bang, doanya Bang. Tadi kita sudah istirahat, ya kan? Benar? Pastinya nutrisi yang masuk ke perut sudah full. Biasanya yang menjadi masalah kalau udah terisi perut bakalan kurang fokus, ya kan? Maka dari itu kita tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Coba cek temannya siapa yang nggak hadir hari ini. Satu orang, Desti ya. Tadi Bapak dapat suratnya, keterangannya sakit. Semoga sakitnya diangkat sama Allah. Amin. Oke, lanjut. Nanti dalam pembelajaran yang kita pakai itu yakni komputer beserta handphone yang kalian bawa. Kemarin udah kita sepakatin, ya kan? Bawa handphone. Maka nanti handphonenya akan kita gunakan. Untuk apa, Pak? Melihat job sheet yang kalian gunakan. Ya, job sheet yang kalian gunakan. Selanjutnya untuk mengisi lembaran LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana di situ berisi laporan-laporan yang telah kalian lakukan. Oke? Oke, pekan lalu kita belajar apa? Routing statis. Nah, untuk kali ini kita akan membahas routing dinamis. Ya, routing dinamis. Tidak jauh beda, sama-sama routing. Hanya saja kalau routing statis dianya membuat routingnya secara manual, sedangkan dinamis iya secara otomatis. Kemarin perangkat yang kita gunakan untuk melakukan routingnya apa? Router dan switch. Menurut kalian, kenapa kita memerlukan settingan routing di dalam jaringan kita? Untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, Pak. Iya, benar. Jadi kadang seperti ini, di dalam lab ini kan satu jaringan. Dan di lab yang lain ada juga jaringan. Bagaimana orang yang berada di jaringan sini bisa berkomunikasi dengan jaringan yang berada di lab RPL misalnya? Bagaimana caranya? Kita melakukan sebuah routing. Routing itu sebuah penjaluran, dibuat rutenya kayak gitu ya. Jadi dari pembelajaran yang akan kita lakukan, ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, dari proses praktek demonstrasi yang kalian lakukan, kalian paham definisi routing itu sendiri. Menurut kalian bagaimana? Nanti kita simpulkan di akhir pertemuan kita. Ya kan? Selanjutnya apa yang bisa kalian dapat? Yakni kalian paham dengan proses peroutingan. Dari mana? Dari praktik yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya dari penugasan yang telah saya beri melalui job sheet, kalian bisa lebih pede, percaya diri untuk mengerjakannya, merasa bertanggung jawab, terus memiliki daya kreativitas dan berpikir kritis untuk menyelesaikan tugas mandiri yang saya berikan. Oke, jelas sampai situ? Jelas. Ada pretest yang mau saya kasih. Pretest itu yakni pengetahuan kalian sebelum kita melakukan pembelajaran. Coba kalian cek, silakan kalian cek di grup WA kita. Sudah? Apa yang pertama muncul?
Dia minta nama username ya kan? Kalian buat nama kalian, jangan nama yang bohong-bohong. Ya kan? Agar kita nanti mengetahui siapa aja yang kira-kira sudah paham, siapa yang belum gitu. Oke, kita start ya. Kita start. Kita lihat rekapannya. Di sini ada 1 sampai 8 orang yang benarnya sudah 5. Dan sisanya masih ada yang salah. Saya harapkan nanti setelah proses pembelajaran ini, yang merah-merah itu sudah tidak ada lagi. Ya kan? Yang minimal dari 5, salah 1 lah, nggak apa-apa. Dan kalau bisa, mayoritas nanti semuanya bisa menjawab semua. Ya kan? Kalau cuma 1 orang, 2 orang, nggak apa-apa, nanti jadi evaluasi untuk saya untuk melakukan pembelajaran di jam tambahan. Paham ya sampai situ ya? Oke, jadi harapan saya untuk pembelajaran hari ini, hasil dari pretest yang telah kita lakukan, kalian bisa memotivasi diri lebih giat lagi, agar nanti hasilnya bisa lebih baik. Ya, itu harapan saya. Oke, berikutnya. Ada beberapa yang mau saya sampaikan sebelum kita membuat proyek. Saya putar dulu, saya jalankan slide-nya. Ini saya ingin mengulang kembali dari pembahasan routing statis kemarin mengenai konsep routing itu bagaimana di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Contoh, di situ ada 4 jaringan lokal. Jadi routing lah yang bekerja di situ. Begitu. Contoh kayak bank. Ada bank BNI yang berada di Galang, di Lubuk Pakam, Medan. Bagaimana kok bisa mereka terhubung? Karena ada proses penjaluran, routing di dalamnya. Seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan dari gambar yang barusan kita lihat, artinya ketika sebuah paket yang diperkenalkan di jaringan dan diterima oleh salah satu router, paket itu membaca header. Header itu keterangan alamatnya mau dikirim kemana gitu. Jadi ada sebuah paket, biasanya kan paket itu dipakan di dalam biasanya di platiban gitu, di kardus, baru dikasihkan selipan alamatnya. Paket itu membaca header paket untuk memahami tujuan dan memeriksa tabel routing. Gitu. Jadi kurir itu biasanya dibuat ada tabelnya. Oh, ini yang pertama paket si A. Berikutnya yang kedua nanti si B. Dibuat orang itu jalur-jalurnya agar apa? Efisien. Sekali jalan bisa beberapa paket seperti itu. Seandainya kalau mereka tidak membuat jadwal, nggak membuat tabel, apa yang terjadi? Bisa saja mereka bakalan kembali di tempat satu jalan yang sama itu berulang kali. Seperti itu. Pak, apa sih bedanya statik sama dinamis? Karena kita tadi minggu lalu udah melakukan setting statik, konfigurasi statik. Nah, untuk kali ini kita melakukan konfigurasi dinamis. Kalau dianya statik, routingnya menggunakan tabel routing. Menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual. Itu yang statik. Jadi kita membuat tabel routingnya kita isikan secara manual. Hop per hop, tujuannya kemana, melalui apa. Seperti itu. Beda dengan dinamis. Tinggal kita buat saja alamat IP network-nya, maka tabel routing itu bakalan membaca secara otomatis. Gitu ya. Mungkin yang kemarin static routing menurut kalian susah nyetingnya. Nah, untuk dinamis, mungkin menurut kalian nanti bisa jadi lebih gampang. Job sheet yang telah saya share di grup. Coba cek, ada atau tidak? Kita buat kesepakatan. Untuk mendesainnya berapa
menit yang dibutuhkan? 30. Itu paling lama. Paling lama. Untuk konfigurasinya, konfigurasinya 15 menit. Oh, mungkin dianya karena sudah ada job sheet-nya ya kan, tinggal nengok aja. Oke lah, kita buat paling lama 30 menit. Oke, cocok? Cocok. Selesai nanti langsung konfigurasi. Konfigurasi langsung diuji coba, dites berhasil atau tidak melalui command prompt. Ya. Kalau udah selesai, Pak, sukses Pak, reply, panggil saya. Paham ya sampai situ ya? Kalau nanti dalam proses desainnya ada masalah, boleh panggil saya. Dengan cara bagaimana? Angkat tangannya, Pak. Ini ada masalah. Bisa kira-kira? Oke. Ketika konfigurasinya gitu juga. Kalau ada gejala atau masalah, langsung aja angkat tangan, Pak. Ini bagaimana? Agar saya bantu. Dimulai dari sekarang, silakan buka aplikasi Cisco-nya. Apa itu, Bang? Screenshot-nya. Dipoto nanti, itu nanti. Untuk buat laporannya ya. Nanti menggunakan handphone saja kita buat laporannya agar tidak banyak. Iya, benar. Topologinya itu. Pastikan pemetaan IP address-nya ada ya. Agar nanti ketika ada masalah kamu bisa men-troubleshooting sendiri. Yang mana yang salah, yang mana yang kurang. Saya pun bisa lebih mudah membantunya. Jelas job sheet-nya? 10.0. Enggak lah, coba di sini. Berapa nih yang mana nih? PC 10. PC 10 berapa? Oke, mantap. Coba yang PC yang di tengahnya, di router apa yang tengah? Oke, satu lagi, biar lengkap, biar 3, ya kan? Jangan di close yang tadi. Nah, itu nanti kamu screenshot ya, screenshot atau di foto nanti masukkan ke LKPD. Ini geser coba. Nah, ping ke PC yang nomor berapa nih? PC 8, iya. Diisi data-data yang diperlukan di Google Form tersebut. Pakai comment from, Bang. Iya. Jadi geser tampilan jendelanya agar nampak. Oke, bisa. Semua PC dipingin semua. Ada kabel data. Masukkan ke handphone. Terus nanti dipilih datanya, diupload. Tanya temannya mana tahu ada. Ping salah satu ini. Banyak kali spasinya nih, Bang. Isi LKPD-nya di link yang telah saya share. 252. Ini PC 5. Mana ada PC 5? Oke. Ngeping ke 25.2. Di PC yang mana itu, Bang? Ini yang tengah ya kan? Ini 3. Ini yang ini ya. Oke. Kerjakan LKPD-nya yang udah ya. Ya, udah dicek tadi read-nya. Kok read-nya di sini kok banyak kali? Kan 25 sama 15 doang. 10-nya enggak. 20, 15. Kok 20, 15, 25. Buat coba. Dari 19 orang peserta, Rizky Ramadan, fokus. Dari 19,
peserta yang tadi mengalami masalah, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masalahnya apa tadi, Bang? Di ping. Ping dari router yang mana? Dengan PC yang di router ketiga. Nggak bisa ya? Siapa yang sama seperti punya si Bim Bim? Dianya seperti ini kata si Bim Bim. Pak, dari PC ini ngeping ke sini, ataupun yang sini, ataupun yang di sini, dianya intinya di router yang lab berapa nih? Lab apa? TSM. Dianya nggak mau Pak di ping. Begitu ya masalahnya ya? Kalian cek IP address-nya masing-masing port udah benar atau salah? Sudah? Sudah? Sudah. Untuk RIP-nya udah kalian cek benar? IP network-nya juga udah benar? Saya rasa dari keseluruhan udah paham lah prosesnya. Ya kan? Kalau memang udah paham, siapa yang bisa menjelaskan kenapa dari PC 0 yang di sini PC 0 kok bisa adanya melakukan komunikasi ke PC 3 yang berada di router lab TSM? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Kenapa kok bisa? Jadi kenapa kok bisa si PC 0 ini komunikasi ke PC 3? PC 0 itu Pak mengirimkan paket data ke router yang pertama, lalu diteruskan ke router yang kedua, diteruskan ke router yang ketiga, lalu diteruskan ke PC 3. Oke, itu istilahnya rutenya ya kan. Intinya kalau kesimpulannya apa itu kira-kira dari yang dijelaskan sama Kiki? Dari IP yang pertama, IP yang kedua, ya rutenya itu dari IP. Karena router yang ada di sini sudah melakukan sistem perutingan. Oke, itu untuk post testnya silakan login, buat namanya sama seperti yang tadi. Kita start. Kita lihat mayoritas apakah berhasil atau tidak. Ada yang salah juga. Sudah kelihatan bahwasannya daya serapnya menurun dibandingkan yang tadi. Kira-kira apa penyebabnya? Hah? Oh, kurang konsen. Kira-kira soalnya sama atau tidak tadi? Beda sama. Ada yang beda, ada yang sama. Saya kombinasi memang soalnya itu ada beberapa yang sama seperti yang post test. Ada sekitar, soalnya total berapa? 5. Ada 2 soal yang berbeda. Ya, soalnya berkaitan dengan routing juga. Ternyata kalian memang perlu pengayaan lagi, ya kan? Nanti kita lakukan lagi tes melalui link sumatif yang saya share nanti di akhir pertemuan. Nanti kalian kerjakan dari rumah pun bisa. Oke? Cocok? Kita lanjut ya. Nah, ini ada link yang perlu kalian kerjakan, ya. Ada link namanya refleksi siswa TKJ, udah ada di grup, ya kan? Ada kan ini
Deadline, refleksi siswa TKJ. Kalian isi sejujur-jujurnya tanpa jangan menghargai Pak John, jangan. Kalian isi saja menurut kalian bagaimana, ya kan? Isi saja sejujur-jujurnya. Ini istilahnya umpan balik untuk saya agar ada perbaikan pengajaran pertemuan berikutnya. Kira-kira paham sampai sini? Paham. Ya. Berapa menit? Jangan lupa di submit. Azrina bisa Azrina? Hah? Iya, kan ada tuh atasnya range-nya. Kalau 1 berarti tidak puas. Kalau 4 sangat puas. Kira-kira kalau 3 di antara sangat puas dengan puas. Sudah selesai? Oke. Terima kasih yang sudah mengisi refleksi, memberikan jawaban tentang pelajaran ini bagaimana kondisinya. Berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menganalisis dan memperbaiki masalah pada konfigurasi routing. Jadi nanti kita tetap praktik. Nanti ada sebuah project desain topologi yang saya kasih pemetaan IP address-nya kurang lengkap dan ada juga yang salah nanti saya buat. Jadi kalianlah yang menganalisis dan menyelesaikan perbaikannya bagaimana agar nanti hasil outputnya itu bisa berkomunikasi dari PC 1 ke PC yang lainnya. Kira-kira paham sampai situ untuk pertemuan berikutnya. Oke, cocok. Oke, ketua kelas diakhiri dengan doa pimpin. Tunggu dulu Bang. Jangan lupa PC-nya di start down. Sudah, di start down sudah. Sampahnya tadi, tolong dikantongin, dicek. Ya, dicek. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.